속돌 개새끼! Setelah hampir 2 minggu ngelehoi karena tertindas batin dan pikiran yang memikirkan bulanan listrik, air, beras, popok bayi, belum lagi tagihan pintol, adakah 100? Kali ini kembali menyapa Anda dalam cerita yang akan mengacu perkembangan otak Anda dalam berpikir yang tadinya isinya kancut doang, bisa jadi dopamin naik karena film ini. Saatnya adalah waktu yang tepat untuk comeback, melepaskan autoimun Anda dan kekebalan tubuh Anda yang akan merangsang sampai film ini habis. Dan jangan kemana-mana, tutup pintu rapat-rapat, siapkan tisu, gejrot. Di kampung halamannya Lee Min Ho, cerita dimulai dengan aksi berani kelompok Yakuza pimpinan Tomo yang menyelundupkan narkoba ke Korea. Mereka berhasil menangkap seorang polisi yang menyelidiki kegiatan ilegal mereka. Saat semuanya terlihat suram, muncul si Kun-sul, yaitu mitra Tomo atau partner yang tak kenal ampun. Pertarungan brutal antara Chul dan polisi mengungkap sisi kejam Yakuza yang mengejutkan, bahkan membuat Tomo sendiri, seorang Yakuza berpengalaman, merasa gelisah. Intrik yang membingungkan dimulai sejak awal dan tak ada yang bisa dipastikan. Seketika pergeseran dramatis membawa kita sesuatu tempat yang penuh keributan di jalanan. Sebuah pasangan suami istri terjebak dalam amuk preman bermobil, semua karena klakson yang mereka bunyikan. Namun preman-preman ini telah melampaui batas, menciptakan kekacauan dan kemacetan. Inilah saatnya untuk negara Konoha, jagoan kita semua, yang turun tangan dengan berani untuk mengatasi masalah yang semakin tak terkendali ini. 왜 지랄들이 아침부터? 뭐야 이씨? 말이야. Ketika tiba di kantor Modong Suku, suasana langsung tegang. Atasannya si kapten mulai mengeluh tentang metode keras yang diterapkan oleh Madong Su kepada para pelaku kriminal. Menurutnya perlakuan yang terlalu berlebihan terhadap begal, koruptor, gangster, dan preman berpakaian rapi seharusnya diubah. Mereka seharusnya diperlakukan seperti pelaku maling ayam yang dihukum 5 tahun. Dengan penuh kesopanan santun diayomi, dilayani, dan diberi makan enak serta kamar yang nyaman untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia. Masa maling ayam? 제발 좀 좋게 데려와. 이게 뭐야? 민중의 몽둥이 아니야? Saat itulah Kapten Misterius mengeluarkan sepotong coklat mahal yang katanya dibeli oleh istrinya dari luar negeri, khususnya Dongsu. Namun Kapten menolak memberikannya kepada Dongsu karena merasa dia perlu menjalani diet dan menurunkan bobot tubuhnya karena keberatan. Sementara Kapten sibuk membagikan coklat kepada yang lain, Dongsu diam-diam mengambil hampir setengah coklat tersebut dan pergi begitu saja setelah mendapatkan laporan tentang sebuah kasus yang mendesak. 상담동 사건 하나 터졌어요. 가야 돼. Dalam waktu singkat, Modong Su menerima laporan tentang seorang wanita yang bunuh diri dengan melompat dari gedung tinggi. Namun ketika hasil pemeriksaan forensik dan laboratorium mengungkap adanya zat hyper, narkoba generasi terbaru dalam tubuh korban, sang ahli yakin bahwa kematian tersebut adalah hasil overdosis, bukan jatuh dari gedung. Semakin jelas bahwa ada upaya untuk menutupi penggunaan obat terlarang ini. 그럼 사망한 후에 누군가 던졌다. Dengan bantuan informasi dari Madong Su dan anak buahnya Samsul, mereka menuju klub malam yang pernah dikunjungi oleh korban. Di sana mereka menemui seorang calo yang biasa membawa tamu elit. Setelah memberi imbalan kepada calo tersebut, mereka diarahkan ke lantai VIP yang dijaga oleh seorang security tangguh atau satpam. Tanpa banyak basa-basi, Madong Su dengan cekatan menangani security atau satpam tersebut yang petantang petenteng itu. Madong Su yang dikenal sebagai amukan tampar ibu-ibu akhirnya tiba di salah satu ruangan VIP di mana mereka menemukan para pengendara narkoba. Dalam pertarungan yang seru, Madong Su dan rekannya harus berhadapan dengan lawan yang tak kalah tangguh, mengungkapkan lapisan demi lapisan misteri yang semakin kompleks. 이런 씨발! 너네 사장 어딨어? Dengan barang bukti yang mereka kumpulkan, Madong Su segera menghubungi pasukannya untuk menggerakkan klub malam yang berisi sang owner yang kebetulan sedang bersenang-senang dengan para PL pelanggan langganan. Mereka membawa owner tersebut ke kantor untuk diperiksa. Keesokannya Sung Chul dan Toma melakukan pertemuan serius dengan kelompok Triad, sebuah organisasi kriminal etnis Tionghoa dengan basis di seluruh Asia. Bos Triad, seorang wanita tajir berlimpah kaya raya, melontorkan tawaran menggiurkan $30 juta atau lebih dari 400 miliar
rupiah. Uang itu bro, uangnya melampaui batas akal sehat, hampir setara dengan utang pemerintah kepada negara Konoha. Sungsul dan Tomo berkomitmen untuk menghasilkan 20 kg narkoba hyper tanpa perlu khawatir soal biaya cukai dan masalah logistik lainnya. Sungsul dengan segala koneksi dan jaringannya siap membuat segalanya berjalan mulus. Inilah yang mereka butuhkan untuk melunasi hutang pemerintah, dan dengan itu drone melambung ke udara mengubah segalanya. 好吃，以后你就躺着取钱吧。 Di kantor, sang owner yang merasa punya pengaruh dan dukungan dari orang-orang berkuasa tanpa angkuh menolak untuk bekerja sama, bahkan berani menatap tajam Ma Dong-soo. Dengan kesabaran yang luar biasa, Ma Dong-soo bertanya dengan sopan, tetapi percakapan santun tidak membawa hasil, hingga akhirnya si Fikri yang dikenal dengan sentuhan barbar harus ikut campur untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Owner klub malam akhirnya buka suara dan mengungkap tentang seorang tamu VIP, seorang wanita kaya yang memiliki bar elit. Untuk pejabat dan orang kaya, dialah yang mengendalikan peredaran narkoba di klub malam itu, dan owner dengan sengaja membiarkannya untuk membuat bisnisnya ramai. 아니면 인천에 있을 건데 잘은 모르겠습니다. 오케이. Ma Dong-soo dan Samsul akhirnya tiba di kediaman wanita kaya yang menjadi pengedar narkoba di klub malam tersebut. Di sana mereka kembali berhadapan dengan seorang bodyguard yang besar dan kuat. Pertarungan sengit pun tak terhindarkan, dan Ma Dong-soo harus mengeluarkan segala kemampuannya untuk mengatasi si bodyguard tersebut. Setelah menggali barang bukti yang bersembunyi di bawah laci, wanita kaya pengedar narkoba akhirnya bersedia memberikan informasi tentang sumber obat hypernya. Nama yang diungkapkan adalah Hiroshi, seorang pria berlapis tato yang ternyata merupakan anggota kelompok Yakuza Jepang yang dikirim khusus ke Korea untuk produksi dan distribusi narkoba di wilayah tersebut. Si Ma Dong setelah mendapatkan lokasi apartemen Hiroshi segera menghubungi kapten dan dua anak buahnya yang mengenakan seragam polisi konvensional. Mereka dikejutkan ketika Hiroshi dan rekannya menyerang mereka dengan pisau dapur, tetapi dengan kerja tim yang solid. Mereka berhasil meraih barang bukti 20 kg obat hyper dan menangkap Hiroshi. 웃어? 몰래 약 먹여 사람 죽이고, 어? Namun tiba-tiba 3 orang misterius muncul menabrak mobil kapten dan mengambil 20 kg hyper. Mereka melampiaskan kekejaman mereka dengan membunuh Hiroshi. Tak perlu diragukan lagi, orang-orang misterius itu adalah Sungchul yang tak ingin kehilangan 30 juta dolar yang telah disepakati dengan bos Triad. Intrik semakin memanas dalam cerita ini. Sungchul dan 2 anak buah setianya dengan tegas mendatangi markas Tomo, memukuli anak buah Tomo satu persatu. Sungchul yang marah besar menegur si Tomo atas kelalaian dalam mengawasi Hiroshi yang hampir membuat obat hyper jatuh ke tangan polisi. Disinilah rahasia besar terungkap. Tomo telah mengkhianati bos besar Yakuza dengan menjalin kerjasama diam-diam dengan Sungchul untuk menjual narkoba tanpa sepengetahuan organisasi Yakuza. Sungchul yang memiliki kecenderungan psikopat tidak takut pada bos Yakuza dan tidak peduli dengan nasibnya jika tindakan mereka ketahuan. Yang mereka inginkan adalah 30 juta dolar yang akan segera mereka dapatkan. Sungchul memberikan perintah kepada Tomo untuk segera mengemas ulang narkobanya dan bersiap-siap untuk bertemu dengan bos, serunya dengan penuh semangat. Esok malam, Kim, salah satu mafia narkoba yang bertugas di bagian pengemasan dan pengiriman, didekati oleh si Tomo ini. Tomo meminta Kim untuk mengemas ulang 20 kg hyper tanpa banyak bertanya mengenai tujuan dan penerimaan obat tersebut. 너는 모르는 게 좋아. 내 말만 들어. Sementara itu Samsul menjenguk kapten yang masih dirawat di rumah sakit. Hanya 2 anak buahnya yang mengalami luka ringan. Kapten sedang menjalani perawatan intensif karena luka yang lebih serius. Ma Dong-soo dengan baik hati membawa lalapan lele dan bubur ayam melinjo untuk mereka, tetapi saat hendak mulai makan, Ma Dong-soo terus bertanya tentang kronologi kejadian, membuat mereka tidak dapat menikmati hidangan tersebut dengan tenang, yang pasti situasinya memerlukan kehati-hatian yang ekstra. 아니 먹어봐. 형님. Tidak lama kemudian, seorang polisi dari Satuan Reserse Narkoba muncul yang ternyata telah lama menyelidiki kasus hyper ini. Kapten mereka bahkan dinyatakan hilang dan ditemukan tewas terbungkus plastik di permukaan laut di dekat dermaga. 실종됐다고요? Polisi yang awalnya disangka menjadi korban Sungchul adalah kapten dari divisi narkoba. Bagi mereka yang tertarik dengan kasus kematian kapten narkoba ini, disarankan untuk mencari seorang kapten polisi setempat yang ditunjuk untuk mengenangani kasus tersebut. Namun, kejutan besar menanti saat semua yang ada di rumah menyadari bahwa Sungchul dan 2 anak buahnya sebenarnya adalah detektif kepolisian yang beroperasi, maksudnya yang beroperasi di distrik tersebut. Samsul dalam kebingungannya mencoba membujuk Ma Dong-soo agar pulang aja dan tidak campur tangan dalam kasus yang
yang ditangani oleh tim lain, si Barongsai yang masih menganggap Sungsul, Ji Chao Nima yang masih menganggap Sungsul sebagai sesama polisi, pergi setelah memberikan kartu namanya. Di perjalanan pulang ke arah negara Konoha, ia menerima telepon dari seorang informan tentang seorang pengelolaan malam yang sering didatangi oleh kelompok Yakuza. Intrik semakin meluas aja ini. 네가 말했던 그 정보는 어디 있어 지금? Cherry, yaitu seorang pengusaha mobil bekas dan pengelola klub malam, tiba-tiba dihadang oleh Ma Dong-su. Seperti kebanyakan orang, dia tampak sombong dan pelantang-pelenteng di hadapan Ma Dong-su, merasa dirinya jago dan kuat. Namun pandangannya berubah seketika saat merasakan ciuman dari tangan besar dan kokoh Ma Dong. Dan Cherry segera menjadi kooperatif dan dengan cepat mengungkapkan keberadaan si Tomo. Sementara itu di Jepang kita akan diperlihatkan bos besar Yakuza yang sudah mengetahui pengkhianatan si Tomo. Bos ini mengutus Riki, orang kepercayaan yang sangat sadis dan beringas untuk menangani si Tomo ini. Riki terkenal tak kenal ampun, bahkan untuk urusan yang paling ekstrim sekalipun. Bahkan saat dia harus buang air besar saja, dia sengaja tidak menyiramnya, membiarkan orang lain yang melakukan untuknya. Tinggal siram aja lo, susah anjir. Tanpa membuang waktu, Riki dan pasukan Yakuza langsung menyerbu markas Tomo, menghabisi semua anak buahnya. Namun Tomo sendiri sudah kabur entah kemana dengan membawa katana. Kita masih menyaksikan betapa sadisnya dan psikopatnya si Riki saat dia tidak memberikan ampun kepada anak buah si Tomo yang tak berdaya. Sementara itu Sungcul sudah tiba sesuai kesepakatan dan dia telah menunggu hampir 1 jam tanpa kedatangan Tomo yang dijanjikan membawa Hyper, barang narkoba tersebut. Bos Yakuza dan ajudannya terlihat bosan dan mulai kesal, memutuskan untuk menghubungi si Tomo dan meminta agar segera datang. Namun kejutan besar menanti mereka saat mendengar bahwa Tomo tidak bisa menyerahkan obatnya sekarang karena bos besar Yakuza sudah mengetahui pengkhianatan Tomo dan mengirim seorang untuk memburunya. Hyper sebanyak 20 kg adalah satu-satunya jaminan keselamatannya. Akibatnya Sungcul terpaksa meminta tambahan waktu 2 hari untuk memenuhi janjinya dalam memberikan Hyper. Intrik semakin memanas dalam cerita ini dan waktu menjadi faktor kunci dalam seluruh situasi yang semakin genting ini. 이틀만 더 시간을 주시죠. Kembali ke klub malam milik Cherry dan Samsul dipandu masuk oleh sang manajer klub. Di sana mereka menemukan Kim bagian pengemasan dan pengiriman yang kembali memprovokasikan mereka, memicu tinju pemungkas dari menusuk yang menghempaskan anak buah Kim satu persatu. Setelah anak buahnya semua tumbang, Tomo akhirnya mau mengungkapkan di mana ia berada saat ini. Ternyata Tomo sedang bersembunyi di sebuah kamar hotel sementara Samsul sedang dalam perjalanan menuju ke sana. Riki dan pasukan Yakuza sudah tiba lebih dulu dan berhasil menangkap si Tomo. Namun saat akan meninggalkan hotel, Ma Dong-su muncul dan menabrak mobil mereka, menghentikan perjalanan mereka. Sungcul hanya bisa menyaksikan kejadian dari kejauhan, tidak dapat berbuat apa-apa. Setelah menyadari bahwa menusuk sudah terlalu dalam kasus ini, Tomo dibawa ke dermaga untuk diinterogasi langsung oleh Riki. Riki menanyakan di mana obatnya disembunyikan. Namun Tomo dengan percaya diri menolak membuka mulut, yakin bahwa Riki tidak akan berani membunuhnya karena hanya Tomo yang tahu di mana lokasi obat tersebut. Keadaan semakin tegang dan misterius. Namun seperti yang dijelaskan, Riki bukanlah tipe orang yang bisa diajak negosiasi atau kompromi. Setelah mendapat laporan tentang keterlibatan Sungsul dalam masalah ini, Riki dan pasukannya kembali ke hotel tempat Tomo menginap. Yang secara kebetulan di sana ada salah satu anak buah Sungcul yang juga mencari obatnya. Riki melampiaskannya kesalahannya kepada polisi tersebut untuk memaksa dia memberitahu di mana obat tersebut. Keesokan harinya di lokasi yang sama, Sungsul dan tim forensik sudah menjadikan kamar hotel ini sebagai tempat kejadian perkara. Saat bersamaan telepon dari bos besar Yakuza tiba memperingati Sungcul agar segera menyerahkan obatnya, padahal dia sedang mencarinya juga. Tidak diketahui apa yang ada di dalam benak Sungsul ini. Meskipun dia hanya seorang kapten polisi dengan 1 anak buah setia, dia berani mengancam balik seorang bos besar Yakuza untuk tidak ikut campur dalam urusannya yang belum selesai dalam masalah obat tersebut. Namun Yakuza tampaknya terus berurusan dengan masalah ketika pihak Triad sudah kehilangan kesabaran karena obat yang dijanjikan belum tiba. Si botak ajudan bos Triad bahkan berani menampar wajah Sungsul. Tiba-tiba disinilah nyali seorang penjahat sejati teruji. Sungsul nehat menghabisi si botak dan seluruh anak buahnya. Situasi semakin memanas dan penuh dengan kejutan dalam cerita ini.
Sung Chul tampaknya memiliki tekad yang kuat untuk mendapatkan uang sebanyak 30 juta dolar. Dan siapa yang tidak tergiur oleh jumlah uang sebesar itu, Sung Chul meminta bos besar Yakuza untuk bersabar sebentar lagi dan tepat pada kesepakatan awal, dia kembali ke Ma Dong-soo yang terpaksa memilih sebuah kamar hotel yang biasa digunakan oleh sebagai lokasi interogasi kepada Kim yang bekerja di pengemasan dan pengiriman. Ketika interogasi baru saja dimulai, tiba-tiba suasana terasa tegang dengan latar musik Kim, orang yang tahu banyak tentang siapa yang terlibat dalam masalah ini, menyebut bos besar Yakuza, Triad, Ricky, Tomo, dan antek-anteknya. Namun ada satu yang orang misterius yang mungkin bahkan Kim sendiri tidak tahu identitasnya orang ini. Orang ini adalah partner Tomo dalam bisnis kotor ini. Berdasarkan kabar yang beredar, orang misterius ini juga pernah berbisnis dengan Cherry, pemilik klub malam. Oleh karena itu, kemungkinan besar Cherry telah mengetahui tentang orang misterius tersebut sebelum dia pergi menemui si Cherry. Ma Dong-soo dan Samsul harus segera menemukan obat yang disembunyikan oleh Tomo sebelum Ricky dan para anggota Yakuza menemukannya lebih dulu. Berkat informasi dari Kim, mereka pergi ke kapal pesiar di mana anak buah Ricky berjaga. Namun seperti yang bisa Anda tebak, mereka tidak sebanding dengan kemampuan Ma Dong-soo sebagai seorang detektif kepolisian. Situasi semakin kompleks. 약을 어디다 숨겨놓은 거야 이거? Insting tentunya lebih tajam dari orang biasa hingga dia yakin obat tersebut berada di salah satu kapal pesiar di sana. Dengan fisik kuatnya, Ma Dong-soo membuka sebuah berangkas hanya dengan menggunakan tangan kosong yang pada akhirnya membawa mereka semua pada tali yang terletak di luar kapal. Tepat semua obat tersebut disembunyikan, hanya tinggal mencari satu pelaku yang masih misterius. 찾았다. Ma Dong-soo mendatangi Cherry yang kebetulan sedang bertransaksi dengan pasangan yang ingin membeli mobil mewah dengan harga murah. Namun alih-alih mendapatkan untung besar, Cherry harus ikhlas menjual mobilnya dengan harga yang sangat murah. Semuanya terjadi pada waktu yang tidak tepat. Meski terus diganggu, Cherry tidak bisa berbuat apa-apa selain bersikap kooperatif dengan menelepon Sung Chul alias seorang misterius yang dulu sempat terlibat bisnis dengannya. Sung Chul mengirim foto selfie dirinya bersama obat hyper tersebut dan Sung Chul setuju melakukan pertemuan di suatu tempat yang sudah ditentukan. Cherry sadar bahwa ini adalah sebuah jebakan, tetapi Sung Chul yang cerdas berhasil menarik Ricky, bos Yakuza, untuk bersedia bekerjasama dengannya. Tugas Cherry belum selesai karena dia masih harus pergi ke lokasi pertemuan untuk menyerahkan obat kepada Sung Chul. Namun hingga saat itu Sung Chul belum menyadari bahwa orang misterius yang dimaksud adalah Sung Chul, sang kapten polisi yang pernah ditemuinya. Cherry yang ketakutan pun masuk ke dalam tempat pertemuan yang telah ditentukan hanya untuk terkejut ketika melihat Ricky dan anggota Yakuza yang sudah menunggunya di sana. Mendengar teriakan Cherry, Ma Dong-soo pun langsung masuk ke dalam. Namun untuk pertama kalinya sang jagoan harus tumbang ketika dipukul dengan besi tepat di bagian kepalanya. Hal ini terjadi secara bersamaan dengan anak buahnya yang cepat menyergap Samsul di dalam mobil dan mengambil semua obat hyper milik kapten. Kapten dan anak buahnya datang terlambat ke lokasi hanya untuk menemukan Ma Dong-soo tergeletak dan tak sadarkan diri. Sementara itu, Ma Dong-soo dibawa ke lokasi rahasia oleh Ricky untuk diinterogasi mengenai keberadaan obat tersebut. Tepat saat itu, Ricky mendapatkan telepon dari Sung Chul yang memberitahu bahwa obatnya sudah ditemukan. Ricky merasa marah karena merasa sudah ditipu, tetapi Ma Dong-soo pun akhirnya sadar dan langsung menghajar beberapa anak buah Ricky. Ricky pun menyuruh dua jagoan terakhir untuk maju, tetapi Ma Dong-soo berhasil mengalahkan mereka berdua dengan mudah. Kini hanya tinggal Ricky yang harus menghadapi Ma Dong-soo sendirian dan situasi semakin panas dalam cerita ini. Kapten beserta pasukannya bergerak seperti inspektur yang datang pada saat yang sepertinya tidak dibutuhkan. Sementara itu, Sung Chul dan satu anak buahnya terlihat sibuk berkemas di kantor dan hendak pergi untuk melakukan pertemuan dengan bos Triadnya. Namun niat mereka harus kandas ketika Ma Dong-soo muncul tiba-tiba mencegah mereka. Anak buah Sung Chul berhasil diringkus sementara Ma Dong-soo mengejar Sung Chul yang lari masuk ke dalam kantor dinas. Sung Chul yang awalnya terlihat kuat kini tampak lemah dan terluka dibanting berkali-kali oleh Ma Dong-soo. Meski sempat berhasil meraih pistolnya, semua upayanya tidak cukup untuk melawan Ma Dong-soo. Ketika kapten dan lainnya tiba, pertarungan sudah usai, tetapi mereka berhasil menyelesaikan kasus ini dengan baik.
Meski Madoksu telah menimbulkan kekacauan dan kerusakan di beberapa tempat, dia harus ikhlas tidak mendapatkan bonus dari si kapten yang tampaknya memiliki dendam pribadi terhadapnya. Terakhir kita melihat Jang Yisu, mantan bos gangster dari film pertama yang kini telah menjadi sukses menjadi pengusaha judi bodong, kembali muncul dalam hidupnya, meminta bantuan, dan cerita sepertinya akan berlanjut di film-film selanjutnya, guys. Oke. Pesan dari film ini adalah si sosok Sung Chul ini kita belajar bahwa serakah selalu berujung kepada kehancuran, guys. Dan keinginan tanpa batas bisa menghancurkan hati seseorang. Ingatlah, takabur adalah awal kehinaan, serakah adalah pintu masuk iblis, dan dengki adalah akar dari kejahatan yang bisa membuat anak Anda membunuh saudaranya sendiri. Iya coy, bener coy, apalagi tetanggaan, Bo. Hati-hati, bos. Dan jangan lupa untuk didukung terus guys. Didukung terus guys supaya channel ini tetap maju dan berkembang, dan aku akan berjanji maksudnya insya Allah aku akan terus upload konsisten. Kali ini maaf ya yang kemarin-kemarin 2 minggu udah telat upload. Maaf. Untuk kali ini insya Allah aku akan tetap konsisten. Makanya itu tetap semangatin aku guys. Oke, thank you. Semangat kalian semua dalam hidup di real life besok ya. Jangan bangun kesiangan, selalu bangun pagi, dan ya, thank you bro.